Kebab Baba Raffi sudah ada di pasar Indonesia selama kurang lebih 13 tahun dan mereka menjadi satu dari sedikit merek Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Nah, kita kulik bagaimana strategi Baba Raffi bertahan dan bahkan menembus pasar internasional. Saya bersama dengan satu dari dua pendiri Baba Raffi, Nilam Sari Setiono. Pak Nilam, jadi awalnya bagaimana nih? Sekarang sudah bisa seperti ini, 13 tahun. Ya. Awalnya dulu buka usaha bagaimana? Kita mulai pada saat itu 13 tahun yang lalu dari Surabaya. Memang kita mulainya dengan modal yang sangat kecil banget, 4 juta rupiah. Dan kita mulai bener-bener gerobak pinggir jalan, Mas, warna putih. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang dan kita pelan-pelan, tahun pertama kita punya 6 gerobak, alhamdulillah. Kemudian tahun kedua kita bisa mengembangkan sampai 20 gerobak. Dan pelan-pelan kita mulai untuk kemitraan. Kita membuka lowongan bisnis kepada orang-orang yang berminat untuk membuka usaha yang sama. Tapi makin ke sini kita mulai memperbaiki sistemnya, kita mulai memperbaiki logistiknya, marketing dan the whole things inside, dan kita mulai menyebut diri kita franchise. Jadi dulu dimulai dengan berapa gerobak dulu? Satu gerobak, Mas. Satu gerobak? Satu gerobak dengan modal 4 juta rupiah. Oke, banyak orang bilang memulai bisnis ini banyakkan kesulitannya. Yes. Kalau bisa dirunut 3 kesulitan paling besar selama mendirikan Baba Raffi itu apa? Oke, waktu itu tahun 2008 kita pernah hampir kolaps waktu itu. Karena memang pada saat itu ada krisis dunia, waktu itu dunia, dan kemudian kita juga dari Surabaya mulai pindah ke Jakarta, sehingga pada saat itu kita agak shaky perusahaannya. Tim Surabaya ketarik ke Jakarta, tim Surabaya pun juga udah mulai kehilangan seperti anak ayam kehilangan induknya, dan Jakarta pun berkembang, tapi memang secara culture luar biasa berkembang, tapi culture-nya belum siap untuk mengimbangi perkembangan perusahaan yang kesini makin besar. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dari sistem manajerial, sistem perusahaan, dan saya sempat sekolah S2, alhamdulillah itu bisa teratasi di tahun 2010. Jadi sebenarnya tumbuh terlalu cepat tapi belum siap juga nggak bagus juga ya? Iya, itu salah satu problem karena memang secara perusahaan kita dulu perusahaan rumahan. Nah, makin ke sini setelah kita pindah ke gedung yang memang alhamdulillah 2000 meter square persegi, orang menuntut kita untuk lebih pelayanan, ketepatan, quality dan lain-lainnya. Tapi memang makin ke sini kita alhamdulillah bisa melewati semua cobaan itu tadi sih. Oke. Nah, bedanya mengembangkan usaha franchise dengan membuka usaha makanan lainnya apa sih? Ya, jadi gini, kalau usaha franchise memang ada tiga kategori utama. Pertama, kita harus mempunyai uniqueness. Yang kedua, harus sudah proven. Minimum kita punya lebih dari 3 outlet. Dan profit ya, Mas ya. Yang ketiga adalah memang sudah teruji lebih dari 5 tahun bisnisnya. Baru setelah itu kita mendaftarkan diri kita kepada pemerintah dan baru mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba, baru bisa disebut dengan franchise itu tadi. Dan Baba Raffi memang kita sudah lebih dari 5 tahun, sehingga kita bisa menyebut diri kita franchise. Dan memang alhamdulillah sekarang kita sudah ada 1.200 outlet di seluruh 8 negara. Apakah lebih sulit mengembangkan franchise? Yes. Bekerja sama dengan pembeli franchise-nya ketimbang misalnya mendirikan restoran misalnya atau usaha makanan sendiri gitu? Sebenarnya it's about mix and match ya. Kita harus membagi resikonya. Tentunya kalau kita mengembangkan franchise adalah kita berbagi resiko. Tapi at the end of the day kita mendapatkan capital di awal. Itu adalah salah satu keuntungan buat kita. Memang secara keuntungan kita mendapatkan lebih sedikit, tapi kita berbagi pusing kepalanya. Nah, dan resikonya. Tapi kalau kita membuka sendiri memang lebih mudah mengatur, lebih mudah mengaplikasi apapun sistem yang kita mau terapkan, tapi all the risk is in us. Jadi memang kita harus men-share semuanya. Nah, masalah yang paling aneh yang pernah dialami selama mengembangkan franchise, karena kan kalian berhadapan dengan tidak cuma karyawan, tapi kan juga pembeli franchise-nya, ya kan? Pembeli franchise-nya. Masalah yang aneh-aneh apa sih? Banyak banget sih, Mas. Mungkin salah satu yang paling aneh adalah ya itu tadi, kalau misalkan kita, karena gini, Baba Raffi kita bentuknya adalah gerobak. Kita sangat berharap pada satu karyawan saja. Nah, karyawan ini kadang susah dipegang karena tingkat kenakalannya agak luar biasa tinggi. Tapi kalau misalkan kita ngomong restoran ataupun mungkin kayak kontainer seperti ini, ada 2-3 orang, kita ada tempatnya, fasilitas, dan itu lebih mudah untuk mengontrolnya. Juga komitmen franchisee, karena franchisee itu kadang mungkin kalau di Indonesia tingkat pengetahuan terhadap apa itu franchise masih sangat rendah. Mereka berpikirnya once we go franchise itu hanya tentang bagaimana kita invest, padahal harusnya juga ada franchise sebagai owner operator. Nah, itu tadi mungkin harus lebih disosialkan. Nah, bicara soal franchise, kan sekarang semakin banyak franchise ya. Saya lihat semakin beragam lah franchise-nya, terutama untuk makanan memang. Yes.
persaingannya bagaimana sih? Mungkin Anda bisa cerita. Sekarang industri franchise sudah lebih mature ya kalau saya lihat ya. Banyak sekali memang pemain baru, tapi memang itu akan hanya waktu yang bisa membuktikan. Dan at the end of the day, franchise yang masih bertahan adalah franchise yang memang bisa membangun sistem dan culture dari perusahaannya untuk diterapkan kepada bisnisnya. Karena banyak franchise mereka hanya mengejar pertumbuhan jumlah outlet. Tapi at the end of the day, sustainabilitasnya masih dipertanyakan. Orang-orang bilang, oke, kalau buka usaha makanan, pilihlah makanan yang memang makanan sehari-hari orang Indonesia. Yes. Daging ayam, mungkin tahu, tempe. Nah, tapi kebab ini kan asalnya kan bukan makanan yang dari dulu ada, apalagi makanan dari luar. Benar. Apa sih rahasianya kok bisa membuat kebab ini sehingga akhirnya tuh menjadi makanan yang bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia? Mungkin salah satu kuncinya adalah never ending inovasi ya Mas ya. Karena begini, memang kebab iya makanan luar negeri, burger, hotdog, sesuatu yang kita jual bukan makanan Indonesia, tapi rasanya kita adjust dengan rasa lokal. Nah itu kuncinya, sehingga orang-orang lokal pun bisa menerima. Basically orang Indonesia terbuka kok dengan makanan baru yang dari luar negeri ataupun sesuatu yang baru ya. Tapi memang harus disesuaikan dengan lidah lokal. Sama, ketika kita buka di luar negeri pun kita juga akan adjusting dengan rasa lokal plus teknik marketing, packaging. Jadi rasa yang di luar negeri belum tentu sama dengan rasa yang di sini? Agak berbeda. Menyesuaikan dengan kesukaan lokal. Iya. Begitu? Even misalkan kita buka di Bali Mas, kita nggak akan jual beef kan, kita pasti jualnya chicken karena banyak orang Bali yang Hindu ya, mereka tidak makan. Oke, nah Anda bicara tadi soal menyesuaikan selera ke pasar luar negeri. Iya. Nah, Baba Raffi sudah berhasil menembus pasar luar negeri sejak tahun berapa? 2010. 2010. Nah, Iya. bagaimana awalnya bisa menembus ke sana? Iya, memang kita mungkin dibilang orang Surabaya kaki lima pinggir jalan yang punya cita-cita luar biasa besar. Well, kita waktu itu hanya mencoba keberuntungan aja. Waktu itu pemerintah sempat, ini ada nih dibuka, kita punya stand free, mau nggak coba yang namanya kalian ngisi di sana? Kita belum siap jujur dari segi sistem ataupun human resources atau apapun. Tapi kita coba aja keberuntungan. Alhamdulillah kita sempat 3-4 kali closing deal. Tapi memang ketika Malaysia pada saat itu pasar Malaysia, mereka datang ke Indonesia, mereka kaget. Loh ini kantornya kok masih bentuk rumah? Karena memang kita waktu itu ya udah yang penting berani aja. Tapi kita sadar secara 4 tahun yang akhirnya nggak jadi berturut-turut kita closing deal tuh tadi dan kita mulai kayaknya kita harus memperbaiki diri, kita harus benahi SOP, harus hire orang yang memang international basis yang mengerti dan lain-lain. Alhamdulillah di tahun 2010 akhirnya kita closing bisa dan benar-benar kita yang kayak wow itu mimpi kita akhirnya jadi nyata dan alhamdulillah nggak cuma Malaysia, hampir di saat yang sama selang 2 bulan lah kita bisa buka juga di Philippines. Nah, Anda kan satu dari sekian pengusaha Indonesia yang berhasil merasakan atmosfer bisnis di luar negeri. Yes. Kalau dibandingkan dengan atmosfer bisnis, iklim bisnis di Indonesia, kemudahan usahanya, konsumennya, marketnya, lebih mudah di mana? Kalau lebih mudah secara legal dan lain-lainnya memang Indonesia, oh my god, it's heaven, it's the best. Kenapa? Karena di Indonesia memang jumlah penduduknya banyak ya kan, dan kita bisa dengan gampang menjual apapun kepada customer. Kalau di luar negeri perizinannya Mas sulit banget. Kita memang sudah harus lolos, ada deposit, lain-lain. Aduh, serba banyak banget. Memang lebih ribet tapi mereka clear dan transparan sistemnya. Cuman memang spending per personnya tinggi, tapi pembelinya tidak sebanyak di Indonesia. Tetap Mas, Indonesia is the best. Kalau mau buka usaha, kita tinggal di Indonesia, oh my god, itu adalah heaven banget dan ayo sekarang itu adalah sesuatu yang memang harus kita syukuri. Nila membangun Baba Raffi bersama suaminya Hendy Setiono saat mereka masih jadi mahasiswa. Baba Raffi artinya bapaknya Raffi, diambil dari nama anak pertama mereka, Raffi Darmawan. Oke, jadi ini salah satu produksinya ya? Iya, benar Mas, ini tempat produksi kita untuk tortillanya. Oke. Iya. Nah, total kalau orang yang memproduksi seluruh menunya Baba Raffi itu seluruhnya karyawan atau bagaimana? Kita memang ada sebagian produksi yang kita produksi di sini, tapi kita juga ada produksi di luar memakai pihak ketiga. Karena memang ketersediaan bahan baku adalah salah satu concern kami yang paling utama. Jadi nggak bisa hanya tergantung dari kami saja, kita juga pakai pihak ketiga. Seberapa pentingnya membuat menu baru dalam kelangsungan bisnis?
Rata-rata kalau yang namanya di Baba Raffi setahun kita pasti akan providing 2 menu baru. Total kita punya 16 menu dan biasanya kalau kita add 2 menu baru pasti kita take out 2 menu baru lagi. Kenapa? Karena memang kita berusaha menjaga sekali supaya operation di outlet tidak terlalu banyak. Dan kemudian waste-nya pun atau bahan baku yang terbuang kita minimalisasi. Jadi benar-benar penjualannya HPP bisa terjaga dan orang pembeli juga fokus terhadap menu tertentu yang memang kita jual. Nah kan kalian juga menyalurkan bahan baku setiap Yes. harinya ke berapa mungkin ribuan outlet ya Benar, se-Indonesia. Benar. Bagaimana menjaga mutunya, Yes, bagaimana yes. quality controlnya supaya ketika rasa itu sampai ke lidah konsumen, Iya. rasa Baba Raffi ya sebegitu itu rasanya, nggak Oke. berubah sedikit pun. Jadi gini, di Baba Raffi kita memotong 70% proses memasak di kitchen kita. Jadi 70% sudah kita prepare di Baba Raffi. Jadi seperti yang kita lihat ini, tortillanya itu dalam bentuk frozen. Daging yang kita supply dalam bentuk frozen. Saus pun sudah jadi. Ketika di outlet nggak ada lagi proses masak-memasak, Mas. Nggak ada lagi proses nambah garam, nambah pepper, atau apapun. Bener-bener cuman hanya proses memasak, ibaratnya apa ya, kayak memanggang, memotong tipis-tipis, dan meracik. That's it. Sayur, daging, tortilla, saus diracik jadi satu, dipanaskan, udah jadi. Jadi siapapun yang masak rasanya sama. Selama ini kelihatan nggak apakah dalam waktu tertentu ternyata konsumen sudah mulai bosan dengan Iya, menu yang iya, lama, lalu ayo kita ganti menu yang baru. Kelihatan nggak seperti itu? Sebenarnya kelihatan sih pasti ada lah ya, namanya orang kadang pengen sesuatu yang baru. Apa sih yang baru di Baba Raffi? Nah kita juga ada salah satu menu sije, kebab telur keju, itu salah satu andalan kita. Tapi memang rata-rata orang 70% sales kita masih ke kebab yang original. Kebab yang ori. Original, ya, yang memang menggunakan sayur, daging, tortilla, dan lain-lain. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa mesti ada menu baru tapi orang-orang kembali ke original? Bagaimana Anda membaca kemauan dari si pembeli ini? Karena rata-rata orang Indonesia ataupun sebenarnya dimanapun sih, kita selalu pengen something yang baru. Atau mungkin apa sih yang baru dari Baba Raffi? Biasanya mereka mencoba, tapi at the end of the day sebenarnya pilihan kita tuh nggak terlalu banyak kok, Mas. Orang itu misalkan nih kita datang ke Baba Raffi, oh pasti aku mau beli kebab. Saya mau datang ke ayam bakar X, pasti yang dibeli ayam bakarnya, ya kan? Sayuran ataupun apa yang lain, it's just pelengkap saja. Oke, jadi ini menjelaskan juga kenapa misalnya Indomie yang lebih laku Indomie yang original begitu ya? Benar, itu aja sebenarnya 70% salesnya kan. Oke. Yes. Nah, bicara soal bisnis franchise, sekarang trennya itu bisnis online. Benar. Nah, bagaimana memadukan keduanya, bisnis franchise, apalagi bisnis makanan? Benar. Dengan bangkitnya bisnis online. Iya, jadi dengan bangkitnya online sekarang ini, Baba Raffi totally kita bermain banget di sana. Jadi kita membuka juga yang namanya babaraffi-online.com, itu menjual everything tentang Baba Raffi. Kita punya juga namanya kebab frozen, Mas. Jadi yang siap saji, orang ketika mau beli kebab, males keluar, mereka tinggal beli. Kita juga bermain di SEO, kita bermain juga di landing page, bahkan yang namanya toko online, Instagram, social media, we play it all. Dan bahkan juga mungkin salah satu yang paling lucu nih, Mas, kita justru bisa closing luar negeri, itu adalah karena kita memang benar-benar memainkan website kita dengan perpaduan SEO. Nah, tapi dengan maraknya misalnya marketplace seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, ya kan? Ada lagi kasus kemarin baru juga bikin, ya kan? Sudah ada kerjasama ke mereka? Kita kerjasama dengan Crave, Kaskus, Elevania, Zalora. Kita menjual barang kita di sana. Dan surprisingly, salesnya luar biasa banget. Seberapa besar kontribusi online ini terhadap total sales Baba Raffi? Memang kita baru masuk, kurang lebih kita masih new player lah ya, baru 2 tahunan masuk di sini. Jadi salesnya memang mungkin belum terlalu besar dibandingkan mungkin di around like 5% dari total sales kita. Tapi totally ini adalah market yang lebih besar dan kalau kita garap lebih serius ke depan akan lebih menghasilkan. Oke, nah terakhir mungkin apa tips Anda yang sudah 13 tahun mengembangkan Baba Raffi sampai ke luar negeri bagi mungkin pemirsa atau konsumen yang baru memulai mengembangkan bisnis franchise-nya? Start something small, mulai dengan resiko yang terukur, karena kadang orang bisnis yang dilihat adalah untung, padahal kita harus siap rugi juga nih. Nah, yang kedua, persisten, karena masalah dalam bisnis itu akan sangat banyak. Saya mungkin nggak akan bilang masalah, tapi lebih ke challenge. Persisten aja, one step at a time, dan lihat, setahun, 2 tahun itu akan jadi langkah besar buat kita.